ada film baru nih, berdasarkan kejadian nyata, yang ceritanya soal pusat rehab narkoba. Bukannya bikin orang sembuh, malah bikin orang kecanduan terus. Oh, yang itu. Iya. Emang tuh filmnya jadi ngebuka mata kita soal permainan pusat rehab dan perang melawan narkoba yang ujung-ujungnya duit, ke. Filmnya diproduksi Roxwell Film dan didistribusiin sama Voltage Pictures. Sutradaranya John Swab yang rilis tanggal 19 Februari 2021. Tapi sebelum mulai, gimana nih kabar lo semua yang lagi pada nonton? Semoga baik deh, selalu sehat, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu. Gimana kalau lo yang nonton, subscribe dulu channel ini, jadi kita lebih semangat nih buat bikin video terbaru. Iya, setuju, ke. Sama kita mau ngingetin kalau video ini adalah video full spoiler untuk kamu yang penasaran sama alur cerita film ini. Film Body Brokers. Di awal film kita dikasih lihat iklan pusat rehab di Amerika, tapi terus dilanjutin sama narasi yang nyebutin kalau iklan itu kelihatannya bagus, tapi ada fakta lain di belakangnya. Setiap fasilitas kesehatan di Amerika harus nyediain layanan untuk para pengguna narkoba. Itu yang jadi sumber uang dan bisnis baru yang makin booming sampai sekarang. Terus scene-nya berubah ke Columbus, Ohio. Ada sepasang remaja yang ngerampok minimarket untuk beli narkoba. Namanya Utah dan Opal. Paginya mereka ketemu sama Wood yang nraktir mereka sarapan. Wood cerita kalau dia dari Chicago dan tahu kalau malamnya Utah sama Opal abis makan narkoba. Opal langsung kesel dan ngirain Wood adalah utusan dari gereja. Wood jelasin kalau dia dari pusat perawatan pemakai narkoba dan langsung pergi dari situ sambil ngasih kartu namanya ke Utah. Para junkie tuh bener-bener ya. Mereka mau loh ngelakuin apaan aja buat dapetin duit beli narkoba. Itu Opal bela-belain diebra sama kakek-kakek put biar dapet duit buat beli narkoba. Udah gitu ditungguin lagi sama Utah di depan kamar hotelnya. Ah, kelewatan itu sih. Susah lagian, ke. Beda budaya sama di sini. Orang sana mah begitu deh. Utah yang udah ngerasa bosen pengen berubah. Dia ngajak Opal buat ke rehab, tapi Opal nggak mau. Habis itu Utah nelpon Wood. Terus bilang kalau dia pengen bersih dari narkoba. Cuman dia nggak punya duit dan nggak punya asuransi juga. Wood setuju buat masukin Utah ke program rehabnya. Gratis. Sebelum masuk ke dalam panti, Utah disuruh ngabisin sisa narkobanya dulu nih. Dipakai deh tuh sampai habis. Bagusnya selamat dia put. Iya, sadar-sadar dia udah nyampe di Los Angeles dan dianterin ke pantinya. Tapi bukan sama Wood. Di panti, dia didata dan dianterin ke kamarnya. Malamnya dia mulai sakau tuh, ke. Susah tidur, terus mimpiin Opal dan semua hal yang udah dilakuin kemarin-kemarin sama Opal. Tapi dia dirawat sama May, dikasih vitamin dan obat, ikut kelompok survivor narkoba sampai sembuh. Pas ngobrol sama Sid bilang kalau Utah adalah rekrutan bonafit yang bakalan ngasilin duit banyak. Terus Sid bilang ke Utah kalau yang ada di sini kegiatannya kriminal. Tapi belum selesai ngomong, May keburu manggil Utah buat ngambil urinnya. Di situ dijelasin kalau urin adalah barang berharga yang lebih berharga dari emas dan kaviar. Bahkan lebih berharga dari cula badak. Urin bisa dihargain $2.000 sekali ngambil. Seminggu bisa 5 kali ngambil. Jadi $10.000. Di pusat rehab ada 3 fase perawatan. Pertama, detox yang tagihannya $4.000 sehari. Bisa sampai 10 hari detox tuh. Yang kedua, residensial seharinya $2.000 dikaliin 60 hari dalam sekali rehab. Yang ketiga, rawat jalan seharinya $2.500. Jadi total program rehab 90 hari adalah $300.000 per orang. Di satu panti aja bisa nyampe 60 orang. Totalnya semua nyampe $72 juta setahun. Bayangin, duit semua tuh, ke. Persentase keberhasilan panti rehab nyembuhin pasien cuma sekitar 10%. Makanya diperluin kisah sukses satu orang aja. Yang penting pantinya keisi terus sama pasien-pasien. Mirip-mirip bengkel mobil. Kalau servisnya jelek, customer pasti nggak datang lagi. Tapi kalau kerjaannya bagus banget, pelanggan juga nggak balik lagi kan, orang mobilnya nggak ada yang rusak lagi. Gila bisnis panti rehab menguntungkan sekali. Vin yang adalah CEO dan pendiri panti rehabnya datang buat ngasih motivasi ke pasien-pasien di sono. Dia juga mantan pecandu, tapi terus berubah dan udah bersih.
Gak lama, Opal ikutan daftar juga ke panti rehabnya. Abis itu, Yuta dikasih duit sama Wood yang bilang kalau itu adalah bayaran Yuta karena udah mau ngajak Opal. Tapi Yuta nggak nerima duitnya karena Yuta ngajak Opal nggak minta imbalan. Di panti, Opal ngasih tahu ke Yuta kalau dia nggak sanggup nungguin Yuta keluar panti dan pacaran sama orang lain. Wood ngajak Yuta buat kerja nih, Kay. Dia keluar dari panti walaupun dokternya bilang kalau dia masih perlu tinggal lebih lama di panti. Wood ngajak Yuta untuk kerja di kantor pusat pelayanan adiksi, yang karyawannya mantan pecandu semua. Kerjaannya ngajak pasien baru untuk masuk ke panti rehab. Target mereka adalah orang-orang kaya yang punya asuransi dan bersedia ngeluarin biaya tambahan supaya bisa sembuh. Yuta kan gak ada asuransi tuh, dan masuk ke pantinya gratis. Makanya dia direkrut jadi karyawan. Hitung-hitung bayar biaya rehab lah. Yuta diajak ke sebuah rumah. Di sono dia ketemu Sid. Sid udah keluar dari panti rehab, tapi make lagi dan bakalan balik lagi ke panti rehab. Jadi Sid udah kayak ATM berjalan, ngeluarin duit mulu kan jadinya buat rehab. Terus Sid ngasih ceweknya ke Wood buat dibawa ke panti. Sid dapat bayaran $2.000 tuh. Jadi kebanyakan pasien nggak sembuh bener udah keluar Put. Mereka di luar make lagi dan bakalan balik lagi ke panti rehabnya kan. Jadi pantinya untung banyak tuh. Dan nggak peduli sama masing-masing pecandu tadi. Mau sembuh kek, mau enggak. Yang penting bisnis jalan terus. Ah, gila juga ya modusnya. Wood ngajak Yuta ketemu Vin buat ngambil bayaran atas kerjaannya. Wood dibayar $50.000 untuk kerjaannya selama 2 minggu. Di situ, Vin minta Wood untuk ngehubungin klinik tempat masang implan buat pecandu. Implannya berfungsi untuk nyegah pecandu opioid make lagi, tapi disalahgunain. Ada yang bukan pecandu dipasangin juga implannya sama dokter. Biaya masang implannya udah $60.000. Sehari dokter bisa masang 20 implan. Totalnya udah $1,2 juta. Bisnis baru lagi nih buat mereka. Abis itu Yuta diajak ke rumahnya Wood buat istirahat. Dan paginya mereka ke klinik implan tadi dan Wood bikin kesepakatan sama dokternya. Bagi hasil 50-50 dari biaya pasien yang datang ke sana untuk masang implan. Ada aja akalnya dan kapitalisnya orang Amerika tuh begitu tuh. Semua dijadiin duit. Yuta belajar ngerjain kerjaannya didampingin Wood. Ngerekrut orang buat masang implan dan ngajak orang buat masuk ke panti rehab. Dia dapat bayaran $50.000. Lama-lama dia mulai ngerti nih cara kerjanya. Dan ngerjain kerjaannya sendiri, nggak didampingin lagi sama Wood. Karena Yuta rajin kerjanya, dia sampai punya rumah sendiri nih Put. Alhamdulillah. Ya ada bagusnya juga sih sebenarnya buat Yuta. Dia udah bersih dan punya uang. Cuman kerjaannya ilegal kayak gitu, memanfaatkan kesusahan pecandu. Di supermarket, dia ketemu sama Mei dan ngajak Mei nongkrong. Mei mau diajak sama Yuta. Balik ke tempatnya Wood, ternyata di sana lagi ada party. Wood malah make kokain ke. Yuta yang diajakin make, nolak tawarannya Wood, terus keluar buat nongkrong sama Mei. Balik nongkrong, dia ngelanjutin kerjaannya, ngasih komisi buat para pecandu. Di sana, dia malah ketemu sama Opal, yang ternyata Wood ngajakin Opal untuk masuk ke panti rehab. Waktu Yuta mau ngangkut pecandu buat ditanemin implant, di kliniknya polisi udah nunggu. Dan dia nggak jadi bawa pecandu-pecandu itu masuk. Yuta malah ribut sama Wood karena Yuta nggak tahu itu polisi apa yang ada di klinik. Karena menurut Wood itu nggak ada hubungannya sama implan. Terus Yuta juga marah sama Wood karena nggak ngomong-ngomong soal Opal. Tapi akhirnya mereka baean ke dan Yuta ngelanjutin kerjaannya lagi. Di klinik, dokternya ngejelasin kalau ada suster yang komplain soal kegiatan di klinik itu dan ngelapor ke polisi. Tapi masalahnya udah selesai. Dan kalau Wood masih mau kerja sama, dokternya minta bagian 70%. Buat Wood 30%. Malah digebukin dokternya Put sama Wood. Yah, gila ya. Sampai meninggal itu dokternya, ke. Iya, makanya. Abis itu Wood langsung ngehubungin Vin. Di situ Vin minta Wood sama Yuta buat ngubur jenazah dokternya. Dan minta Wood ngebakar bajunya. Terus ngilang buat sementara waktu. Di situ Vin juga minta Wood buat jingkirin Yuta. Paginya Vin ke rumah Yuta untuk bilang ke Yuta kalau Yuta harus menghilang dulu selama beberapa minggu. Yuta balik lagi ke Columbus, Ohio.
Di minimarket tempat dia dulu ngerampok, dia beli rokok dan nyumbang beberapa ratus dolar buat anak yang sakit leukemia di situ. Gak lama dia ditelepon sama Wood untuk ngejemput satu pecandu. Udah di mobil sebelum pergi ke panti, pecandu yang dijemput tadi diminta untuk ngabisin sisa narkoba yang ada. Dipakai tuh sama dia, terus jadi gak sadar kan? Utah yang lihat pecandu itu gak sadar malah ikutan make juga, tapi overdosis dan meninggal. Pecandu yang tadi dijemput sadar dan langsung kabur dari situ. Filmnya diakhiri dengan catatan. Selagi kalian menyaksikan film ini, 15 orang meninggal karena overdosis. Dalam 20 tahun terakhir, di Amerika Serikat aja, hampir 900.000 kematian karena overdosis. Kematian itu melebihi jumlah orang yang tewas dari kejadian Perang Dunia I, ditambah Perang Dunia II, ditambah Perang Korea, ditambah Perang Vietnam, ditambah perang melawan teroris. Hukum negara bagian yang mengatur industri perawatan pecandu tidak diperbaharui sejak tahun 70-an. Panti rehab jadi bisnis yang masih menggiurkan di Amerika Serikat. Kasus narkoba bakalan terus ada dan panti rehab bakalan terus diperlukan. Walaupun kenyataannya, jutaan orang telah berhasil secara mandiri mempertahankan kesembuhannya dari narkoba melalui program 12 langkah tanpa ada biaya $1 pun. Ah, parah ya. Kirain panti rehab tuh beneran murni nyembuhin orang ya, Put. Di Amerika begitu ya ternyata. Kesengsaraan orang bisa dijadiin ladang bisnis. Mudah-mudahan di negara kita nggak kayak gitulah. Orang yang butuh bantuan bebas dari narkoba bakalan beneran bisa bersih dan nggak diduitin. Sebenarnya mereka nggak perlu panti rehab kan ya. Pecandu-pecandu itu bakalan bisa sembuh sendiri kalau emang ada kemauan yang kuat dan ada di lingkungan yang mendukung. Keluarga juga memegang peranan penting nih buat kesembuhan seorang pecandu, Put. Iya, setuju, Kay. Film ini dapat rating 6,2 dari IMDb. Patupul setuju sama ratingnya. Jalan cerita yang dibuat dari kisah nyata ini disampaikan dengan baik ke penontonnya. Cuman kurang di pemeran Utahnya. Di awal dia oke banget tuh jadi pecandu. Pas udah sembuh, kayak nggak ada bedanya gitu, Kay. Dibanding waktu dia masih make, sama-sama malesin. Kurang greget lah aktingnya, kurang ekspresif. Filmnya cukup mendidik dan investigasi sama riset untuk film ini patut diacungi jempol. Susah banget kan dapat informasi kayak gitu, terus dijadiin film lagi. Udah dulu ya video kali ini. Kalau lo suka sama videonya, boleh kasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi supaya lo bisa dapetin update video terbaru dari Patupul. Gue K, cabut dulu ya. Yuk Put. Yuk deh, dadah.